Syariah, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Pod Binsai, podcast bincang-bincang santai syariah. Yang mana Pod Binsai ini merupakan salah satu program Hima Prodi Perbankan Syariah Divisi Keagamaan yang sudah berjalan selama 1 tahun belakang. Dalam beberapa menit ke depan, saya Binti Kamila Sani akan menemani sahabat melalui ruang podcast yang dapat disaksikan secara virtual melalui akun media sosial kami. Baik, langsung saja mari kita sapa bintang tamu pada pagi hari ini. Hai Mbak Dian. Halo. Gimana nih kabarnya Mbak Dian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke sahabat syariah, kali ini Mbak Dian didatangkan untuk menginspirasi kita dan menjawab segala pertanyaan sahabat syariah. Untuk tema podcast kali ini yaitu bagaimana sih peran pemuda dalam keuangan dan ekonomi syariah? Maka dari itu kita menghadirkan langsung narasumber yang merupakan demisioner HMJ Perbankan Syariah tahun 2019 sampai tahun 2022. Sebelumnya saya izin membacakan CV dari narasumber kali ini. Mbak Dian ini nama panjangnya Mbak Farida Dian Pertiwi ya. Ini asli Mataram ya Mbak Dian. Nah, terus pribadi Mbak Dian sendiri ini sangat menarik karena suka berinteraksi dengan banyak orang dan mampu berkomunikasi dengan baik. Wow, sangat menarik. Terus untuk pendidikannya Mbak Dian sekarang ini masih di Universitas Islam Malang ya Mbak Dian. Terus juga untuk prestasinya ini sangat banyak sekali. Ada peraih beasiswa online scholarship competition Medcom dan juga peserta program magang bersertifikat penggerak muda pasar rakyat oleh Kementerian Perdagangan dan masih banyak lagi tentunya. Terus untuk pengalaman organisasi sendiri yang sekarang lagi dijalani itu volunteer aksi cepat tanggap Malang. Terus juga yang gak kalah penting yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Baik, oke sahabat syariah, tanpa basa-basi kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Mbak Dian. Dan jadi gini, banyak dari sebagian generasi muda kita tidak menyadari bahkan mengetahui apa peran kita dalam sektor ekonomi Indonesia. Dan seperti apa sih peranan kita sebagai generasi muda itu Mbak Dian? Mungkin bisa dijelaskan. Kita ngobrol santai aja ya Iya. soalnya. Kalau dari perspektif saya, menurut saya ini ya, tentunya kan generasi muda sekarang ini yang akan melanjutkan untuk sektor ekonomi selanjutnya. Jadi sektor ekonomi tersebut juga dibagi beberapa pengelompokan, ada yang dari publik, sosial, dan bisnis. Tapi dari beberapa sektor ini tentunya pada para generasi muda tuh harus menjalankan sesuai dengan passionnya. Jadi biar mereka itu bisa kayak enjoy menjalankan passionnya sendiri. Seperti misalkan sekarang tuh yang lagi digembar-gemborkan tuh mengenai ekonomi kreatif tentunya. Dalam ekonomi kreatif ini Indonesia memiliki peluang yang sangat lebar tentang perekonomian kreatif dan tentang keberagaman jenis produk yang akan dihasilkan. Oke, contohnya seperti produk yang dihasilkan tuh seperti industri kreatif, ada industri budaya, kuliner, startup, dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang memberikan dampak ekonomi sosial yang tinggi salah satunya yaitu terciptanya lapangan pekerjaan. Jadi misalkan kalau kita sebagai pembisnis nih ya, membuka suatu bisnis itu tentunya akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan untuk yang lainnya. Jadi benar-benar kita bisa meningkatkan juga, tanpa kita sadari itu kita bisa meningkatkan juga tentang perekonomian di Indonesia. Jadi dengan itu kita bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Apalagi sekarang itu kan gempar-gemparnya itu tentang teknologi. Misalkan kayak orang sekarang berbisnis tuh kayak nggak gampang sebenarnya, tapi bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Contohnya aplikasi mungkin yang sering banget kita pakai sekarang ada kayak TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah di situ kita bisa membuat suatu bisnis. Apalagi kita generasi muda ini kan banyak yang kreatif nih, banyak juga yang jadi konten kreator. Jadinya dengan kreativitas yang kita miliki itu kita bisa menghasilkan suatu karya yang dimana juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau menurut saya. Baik. Jawabannya sangat menarik. Dan kita lanjut aja ke pertanyaan kedua dulu ya Mbak. Pertanyaan kedua, saat ini di ekonomi syariah sedang booming mengenai industri halal. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, industri halal ini seperti apa agar para generasi muda ini bisa memahami dan ikut berperan dalam industri tersebut. Oke.
Kalau industri halal kita ambil dari pengertiannya aja kan halal ya. Halal itu kan sesuai dengan ketentuan syariat Islam pastinya. Nah, jadi untuk industri halal itu yang dimana menggambarkan kegiatan industri yang dimulai dari pengolahan bahan baku, pengelolaan hingga menghasilkan produk yang halal sesuai dengan syariat dan standar dalam agama Islam. Jadi untuk industri halal itu jadi seiring berkembangnya industri halal bukan hanya mencakup pada makanan tapi hingga gaya hidup serta mungkin sekarang tuh banyak tentang wisata halal ya, wisata halal. Nah, di sini sekarang banyak daerah-daerah yang sudah mengembangkan wisata halal di mana itu tuh sebagai minat juga, sebagai penarik apa, mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu apa sih wisata halal itu. Nah, padahal dengan pemerintah, mungkin sekarang bukan pemerintah aja, pemerintah daerah dan sebagainya tuh membuka tentang wisata halal itu juga membuat lapangan pekerjaan baru juga. Jadi untuk wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang dikembangkan tentang wisata halalnya itu, mereka tuh jadi kayak punya lapangan pekerjaan sendiri gitu loh. Nah, untuk industri halal juga bukan hanya di wisata tapi ada juga kosmetik. Mungkin sekarang tuh banyak banget produk-produk yang produk halal gitu loh. Kosmetik halal tuh. Jadi itu mungkin buat ciwi-ciwi atau buat siapa, nggak mesti ciwi-ciwi sih. Untuk kosmetik halal tuh jadi kita merasa aman gitu loh. Aman untuk memakai kosmetik itu. Jadi kalau saya baca-baca tuh pemerintah itu menargetkan pada tahun 2024 itu industri halal Indonesia itu sebagai center of industri halal di dunia. Jadi tapi walaupun Indonesia sebagai mayoritas penduduknya beragama Muslim itu enggak semuanya itu, tapi kita tuh belum kayak menjadi top tentang produsen halal ya, produksi halal itu. Tapi diusahakan seiring berkembangnya waktu dan tingkat kesadaran dari umat Muslim sendiri itu meningkat ya. Diusahakan biar seluruh umat Muslim itu menggunakan produk-produk halal tentunya. Dari kosmetiknya, makanan, mungkin wajib banget kita melihat, biasa kalau makanan tuh mencantumkan produk halal kan, label halal dari MUI. Nah itu wajib banget kita biar produsen-produsen juga lebih aware gitu loh terhadap produk yang dia buat. Jadi harus mengutamakan standar dari kehalalan itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita nih, kalau nih aku bertanya balik ya, kalau misalkan kamu nih makan di tempat yang belum jelas kayak label halalnya atau belum ada label MUI-nya, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Nah, masih ragu gitu. Ya masih ragu kan, nah masih ada keraguan di situ. Jadi gimana kan kalau misalkan ada label halal, tapi itu kan udah ada sebelumnya tuh udah ada kayak prosesnya gitu loh. Jadi prosesnya yang bisa, oh berarti ini tuh produknya udah halal. Jadi kita tuh kan udah nggak ragu lagi, udah ternyata udah aman lah kalau memakai produk tersebut. Juga sekarang itu ada fashion halal, Jadi sekarang lagi di banyak juga seperti penelitian-penelitian tentang fashion halal dan sebagainya. Itu tuh gimana sih fashion halal itu ternyata tuh dari bahan pembuatan. Kadang kain tuh kita nggak tahu kan dari mana nih sumbernya kainnya itu. Nah itu tuh dari semua itu udah istilahnya tuh dilihat gitu loh, dicari apakah ini bener nih fashionnya ini halal gitu. Nggak mesti yang mungkin fashion berbau syariah, mungkin ada beberapa brand yang melabelkan tentang syariah tuh, itu kan belum pasti. Nah itu sekarang lagi dikembangkan juga. Terus wisata halal juga ada. Jadi banyak banget industri halal itu yang lagi dikembangkan di Indonesia gitu. Apalagi kalau misalkan udah ada kayak bukan brand sih, ada tentang halal, dicap halal tuh pasti akan membuat daya tarik sendiri nih. Kayak misalkan mungkin wisata halal, kita kayak apa sih pantai yang dimaksud tuh, biasanya kan ada wisata halal nih. Kayak apa sih daerah yang dimaksud halal tourism itu kayak gimana. Nah gitu. Jadi banyak banget industri halal yang berkembang sekarang, dan diharapkan nih kita sebagai generasi selanjutnya itu bisa lebih aware terhadap kehalalan atau kehalalan suatu produk dan kehalalan kehalalan suatu produk lah, biar kita tuh menjadi top centernya di dunia ya, seperti yang diinginkan pemerintah tuh sekitar tahun 2024 itu bisa jadi top centernya untuk industri halal jadinya mereka juga kayak nggak peduli gitu loh, nggak aware terhadap keuangan syariah. Nah jadi mungkin dari yang sedikit mungkin dari keluarga kita nih,
yang masih pakai bank konvensional misalkan iya aja gitu, gimana sih gimana kalau kita pindah ke bank syariah itu, ini lebih jelas loh, bisa mengajak, bisa mengajak dulu kayak kalau misalkan di bank itu bank syariah kan ada jelas akad-akad yang digunakan sebelum kita menabung tuh dijelasin nih mau akad wadiah tuh berubah yang mana dan lain sebagainya. Nah itu kan jelas ya, maksudnya jadi kita tahu dan uang kita juga dikelola tuh kita tahu. Nah jadi yang dari yang kecil-kecil dulu nih, terus nanti kalau misalkan lebih gedenya misalkan kalau di perkuliahan contohnya banyak tuh kan komunitas-komunitas tentang keuangan syariah, tentang membahas tentang ekonomi syariah lah, istilah ekonomi syariah dulu. Nah nanti di ekonomi syariah kan ada tentang membahas keuangan syariah tentunya. Nah di sana itu mungkin kita bisa sama-sama berdiskusi, sama-sama tukar pikiran, sama-sama memberikan informasi sebenarnya keuangan syariah itu apa sih. Nah nanti kalau misalkan kita udah dapat informasi dari komunitas itu, kita bisa sharing atau bisa menyebarkan ke teman kita yang lain. Oh ternyata tentang keuangan syariah itu segini loh, misalkan dia tuh lagi meningkatnya. Ternyata kemarin pas apa tuh pandemi malah yang bank syariah tuh nggak kena impact karena nggak terpatok terhadap bunga kan. Nah itu contohnya misalkan gimana saham-saham syariah dan lain sebagainya. Jadi itu tuh misalkan kita tuh bisa memulai dari yang ruang lingkup kita yang kecil dulu, seperti yang keluarga dulu. Terus habis itu baru mungkin ke pertemanan di kampus, kita bisa belajar di komunitas-komunitas yang membahas tentang perekonomian syariah. Tentunya kan banyak nih, contohnya kalau misalkan di Unisma, khususnya di FEB kan ada dari BIAS, ada dari HMJ Perbankan Syariah yang sering mengadakan literasi lah, informasi-informasi tentang keuangan syariah. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dari itu, terus kita memberikan informasi lain ke teman-teman kita yang mungkin yang belum paham. Ya kita nggak usah kayak maksa banget gitu, ngotot banget contohnya kayak bang vaksin itu haram, nggak bisa itu riba gitu kan. Jadi kita nggak bisa kayak memaksakan juga dia tuh harus ikut sama yang kita itu kan, pendapat kita. Jadinya tuh kita bener-bener pelan-pelan aja, kayak misalkan dari anak kecil dulu kayak kamu tahu nggak sih kalau misalkan ini kan bakal kalau kita bisa mengikuti atau bisa kita ikutlah tentang keuangan syariah tuh jadinya lebih itu loh, lebih enak, lebih aman. Jadinya tuh nggak perlu ragu lagi, misalkan kamu mau nabung, mau investasi tuh nggak perlu ragu lagi. Jadi dari yang penting itu dari hal-hal terkecil aja sih. Dan kita tuh yang penting kalau udah punya kayak ya udah punya ilmunya misalkan ya tentang keuangan syariah, itu tuh kita nggak perlu juga memaksakan orang lain buat sependapat sama kita. Kita hanya perlunya tuh kita sharing, kita istilahnya kalau islaminya dakwah ya dakwah ke teman-teman kita. Jadi mereka tuh lama-lama pasti kayak misalkan tahu nih apa tuh bukan fungsinya, impactnya yang dihasilkan kan. Misalkan efeknya itu kayak apa, oh berarti nanti lama-lama dia bakal ikut sendiri. Contohnya yang aku tuh ya bank syariah gitu kan sekarang banyak banget nih, tiba-tiba semua bank itu ada syariahnya gitu kan, dari bank konvensionalnya, terus sebenarnya dari bank swasta atau BUMN itu semua ada syariahnya. Itu kan dia juga melihat peluang besar dari Indonesia nih. Orang itu ternyata tuh banyak sekarang yang udah aware juga terhadap syariah. Jadi kalau ada produk syariah, oh berarti aman ya gitu. Jadi banyak bank-bank juga yang melihat peluang dari situ. Jadi ya udah, kalau misalkan kita sebagai generasi muda ya misalkan gitu ya, kita mempelajari dulu, terus habis itu dari kita dakwah dari lingkungan tersempit kita seperti keluarga, habis itu baru ke teman-teman, kita mengikuti kajian-kajian gitu. Jadi gitu aja sih kalau menurutku. Baik. Lanjut ke pertanyaan keempat. Lalu harapan Mbak Dian untuk pemuda mahasiswa perbankan syariah FEB Unisma tercinta ini apa? Sangat tercinta. Jadi kalau harapan tuh banyak sih, kayak misalkan harapan untuk anak-anak Pemuda mahasiswa perbankan syariah ya, dikhususkan termasuk lagi perbankan syariah ini kan termasuk jurusan yang baru ya, terbaru di FEB di Unisma lah. Ini aku aja 2018 tuh angkatan kedua, tadi kalian angkatan keempat atau kelima. Nah itu tuh jadi gimana sih, mungkin banyak juga yang masih menyepelekan ya, maksudnya perbankan syariah itu ada gitu. Kadang banyak yang menanyakan kan, oh ada perbankan syariah ini itu. Jadi gimana ya, kita tuh gimana kita bisa menghasilkan sih, membuat diri kita itu kelihatan ada di Unisma ini, di FEB ini. Gimana kita bisa benar-benar mempelajari itu apa sih
perbankan syariah itu apa sih, keuangan syariah tadi itu apa sih, industri halal itu. Jadi tuh kalau misalkan mungkin nanti ya ditanya atau apa di luar itu kita paham setidaknya lah, nggak perlu mungkin ada yang yang nggak terlalu misalkan menguasai teori lah, tapi setidaknya tuh tahu. Soalnya banyak yang dari anak-anak, bukan dari anak-anak sih, dari teman-teman yang lainnya juga masih kayak kurang paham tuh apa. Jadi kalau menurut saya sih kayak dipelajari dulu, benar-benar kita sama-sama mempelajari. Mungkin saya sendiri juga belum terlalu paham ya, apalagi kemarin banyak banget selama 3 tahun 2 tahun kuliah dari rumah misalkan, itu kan banyak banget mungkin ya nggak teori-teori yang juga udah kayak mengalir aja hilang gitu loh. Jadinya tuh tapi kita tahu basic-basicnya juga, kita mengikuti perkembangan perekonomian syariah wajib banget. Jadi kita tahu sekarang tuh perkembangan perekonomian syariah itu apa sih. Terus misalkan nanti tentang investasi mungkin sekarang fakultas sering banget mengadakan tentang literasi dalam investasi syariah. Nah itu terus habis itu MOU kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah atau lembaga KNKS misalnya. Nah gitu kan, tidaknya tuh kita paham gitu loh. Jadinya tuh harapannya ya semoga pemuda-pemudi ya istilahnya, semoga teman-teman dari perbankan syariah tuh bisa serius yang mengenai jurusannya, mengenai kan kita tuh jelas banget ya perbankan syariah, pasti kita banyak banget mempelajari tentang perbankan dan dunia syariah, keindustrian halal atau dan sebagainya. Nah itu kita serius di bidang itu. Dan gimana kita bisa, mungkin nanti kalau ada lomba-lomba atau apa tuh kita bisa ikut gitu loh, dan kita bisa menjadi juara, sehingga tuh nama kita tuh bakal keangkat juga, bakal kelihatan loh, ternyata anak-anak perbankan syariah ini keren-keren ya, maksudnya bisa apa tuh, ternyata bisa lomba misalkan ada paper tentang syariah. Sekarang apalagi tuh banyak banget paper yang mengulik tentang syariah. Jadi itu di situ sebenarnya peluang kita banyak banget kesempatan di situ, peluang kita buat mendapatkan yaitu bukan itu ya, mendapatkan kayak ya kesempatan dan apa ya istilahnya, kesempatan kita untuk bisa maju, melihatkan diri kita ternyata perbankan syariah ini bisa disaingkan juga, misalnya nggak diremehkan lah. Karena banyak banget yang menurutku ya sekarang tuh, bukan sekarang sih, dari dulu tuh kadang kita kan dianggap sebelah mata atau apa, sedang dari dulu malah lebih parah sih, maksudnya banyak yang membahas tentang ekonomi syariah itu bukan dari anak perbankannya sendiri, dari jurusan lain gitu loh. Bukan jadinya tuh kayak berarti kita juga perlu nih mendalami tentang ilmu yang kita pelajari nih loh, bukan hanya sekedar mengalir habis itu kita lupa, terus kita nggak tahu dan nggak peduli gitu, malah kayak berarti anak dari prodi ini cuman ya belajar ya buat IPK aja, tapi nggak menguasai ilmu yang dia pelajari setiap harinya kan, karena kuliah setiap hari kan. Nah itu jadi ya diharapkan ya kita sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa kita bisa sama-sama belajar, terus sama-sama kita berani loh bersaing di luar juga, jadi bisa sama-sama mengangkat nama dari perbankan syariah itu sendiri. Itu sih harapannya. Terima kasih Mbak Dian untuk harapannya untuk kita ini, apalagi yang masih generasi online. Iya, generasi online, tapi udah offline kan sekarang. Oh iya, semoga nanti. Iya, kayaknya sih offline, soalnya semuanya udah dari kampus-kampus lain pun udah itu offline sih, udah mabanya udah masuk offline. Jadi ya semoga mungkin generasi selanjutnya juga yaitu bisa melanjutkan lah, bisa mewujudkan harapan dari amin. Harapan dari Kajur semuanya kan ya, biar kita bisa bersaing di dunia wanita. Nah itulah dia obrolan kita dengan Mbak Dian tentang peran pemuda dalam keuangan dan ekonomi syariah. Oh iya, seru juga ya. Dari obrolan kali ini hal-hal yang dapat kita pelajari adalah jadi saya baca kesimpulannya dulu ya Mbak. Peran pemuda dalam ekonomi syariah sangat penting, seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Dian, bahwa para pemuda bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa memanfaatkan media sosial dalam perekonomian dan keuangan. Dalam industri halal,
bukan hanya menyakup tentang makanan, minuman, melainkan juga ada wisata seperti yang tadi disebutin oleh Mbak Dian. Bahkan ada kosmetik halal dan lain-lain sebagainya yang berlabelkan halal. Dan sebelum memulai hal besar, kita bisa memulai terlebih dahulu dengan hal-hal kecil seperti tadi yang disampaikan di saat kita mendakwahkan, mengajak untuk bukan mengikuti pendapat kita sih Mbak, kayak mengajak untuk kayak ikut bank syariah gitu kan, kayak gitu sih. Nah, mungkin setelah ini kita bisa memberikan kenang-kenangan atau penghargaan dari kami untuk Mbak Dian. Mungkin tim bisa minta tolong. Oke. Dari nasi. Iya. Oh iya, sahabat syariah, jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram @himaprodi_pbs_unisma untuk mendapatkan info-info terbaru kami serta menjalin silaturahim antara mahasiswa perbankan syariah dan para alumni. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Mbak Dian di podcast kita kali ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya Binti Kamila Sani selaku moderator, Mbak Dian selaku kues, dan divisi keagamaan selaku operator dan panitia. Kami semua pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.